Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rawi Mugi Akbar, saya dari Universitas Siber Asia, kelas IT 402, Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi untuk simulasi IoT pada aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mata kuliah komunikasi data, yaitu merancang jaringan IoT. Ya, mari kita mulai. Di sini saya sudah membuat sebuah simulasi jaringan IoT yang mana semua kontrol peralatan rumah di sini bisa dikontrol melalui smartphone atau handphone dan juga pada laptop. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan bagaimana ini adalah sebuah kartu RFID card, dan ini adalah RFID reader. Jika kartu ini ditempelkan, pintu di sini terbuka, lalu lampu semuanya menyala, dan juga membuka garasi, membuka pintu, kipas, menyalakan lampu, itu semuanya bisa menggunakan handphone ataupun laptop. Di sini saya menggunakan IP 200.165.13.230 untuk Central Office Server, 10.20.31 untuk router ISP, 10.20.30.54 untuk DNS Server, 10.20.30.253 untuk Smart Home Server. Oke, sebelumnya saya di sini akan mencoba testing terlebih dahulu di aplikasi laptop ke DNS Server. Apakah bersambung dengan baik atau tidak. Bumping 10, 20, 10, 20, 30, 254. Ya, kita coba. Ya, testing di sini sukses, yaitu menghasilkan kecepatan minimum kecepatan yaitu 19 mili per second dan maksimum 78 mili per second dengan rata-rata kecepatan transfer data internet di sini yaitu 51 mili per second. Oke, berarti jaringan di sini sudah terhubung dengan baik. Nah, untuk setting garasi, lampu, smart window, kipas, dan yang lainnya itu saya menggunakan IoT monitor. Ya, ini dia IoT monitor. Dimana di sini kita harus login terlebih dahulu menggunakan server yang telah kita buat sebelumnya. Ya, di sini saya menggunakan jaringan topologi star yaitu berbentuk bintang untuk membuat sebuah jaringan IoT di rumah dengan menggunakan home gateway. Ya, ini adalah peralatan rumah yang sudah tersambung melalui laptop saya di sini, yang mana bisa dinyalakan dan difungsikan melalui laptop. Kita coba menyalakan lampu bedroom lamp bisa menyalakan. Apakah bisa nyala menggunakan aplikasi di laptop? Ternyata nyala. Nah, di sini lampu sudah menyala. Kita matikan. Ya, maka lampu akan mati. Kita coba membuka jendela smart window. Ya,
jendela terbuka bisa dengan menggunakan laptop, lalu jendela tertutup. Lanjut, kita coba menyalakan pen atau smart pen. Low, putar sedang atau sedikit, dan ini adalah high, berputar kencang. Oke, semuanya nyala dan terhubung. Kita matikan. Dan sekarang kita coba untuk menempelkan kartu RFID ke RFID reader. Apakah pintu terbuka dan lampu langsung menyala atau tidak? Kita mari coba. Jika kita tempelkan, pintu terbuka dan lampu semuanya menyala. Lampu kamar nyala, lampu kamar mandi, lalu lampu ruang tengah tidak lepas, pintu tertutup namun lampu masih menyala. Kita coba mematikan lampu melalui smartphone. Ya, ini smartphone. Kita coba pergi ke desktop, lalu scroll bawah IoT monitor. Sini soal pada komunikasi data itu adalah pandangan khusus untuk IoT. Tadi ya sudah saya sebutkan, saya menggunakan IoT Smart Home dan Smart Security. Lalu jelaskan cara kerja dengan IoT dan uji data streaming. Ya, sambil menunggu kita coba cek di Smart Home server ini. Di sini saya membuat sebuah database di mana untuk bisa mengontrol semua peralatan di sini, itu saya membuat akun terlebih dahulu, yaitu akun aplikasi untuk mengontrol semua aplikasi di sini. Ya, ini dia server address untuk masuk ke aplikasi ini agar bisa mengontrol peralatan yang ada di rumah melalui aplikasi. Kita coba login di smartphone dengan IP-nya, IP Smart Home Server. Yaitu 10 20 30 253. Username-nya Kai Smart Home. Inilah username yang saya buat. Passwordnya Kai Smart Home. Nah, login. Ya, di sini sudah login, masuk ke aplikasi kontrol untuk mengontrol peralatan perangkat yang ada di rumah menggunakan smartphone. Mari kita coba untuk mematikan lampu kamar, bedroom lamp off. Ya, lampu kamar mati. Nah, sekarang kita coba lampu kamar mandi, bedroom lamp off. Lampu kamar mandi mati. Oke. Dan living room lamp, lampu ruang tengah, kita matikan melalui smartphone. Lampu tengah mati. Ya, berarti di sini saya mengontrol perangkat di rumah ini bisa menggunakan laptop ataupun bisa menggunakan smartphone. Dengan
Catatan, login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah kita setting terlebih dahulu. Ya, home gateway di sini adalah sebagai penghubung antara server dengan perangkat-perangkat yang ada di rumah ini menggunakan IP DHCP 200.165.14.230 dengan IP DNS server itu 10.20.30.254. Ya, dengan nama SSID-nya adalah Kai Smart Home itu, dan menggunakan kata sandi yaitu Kai Smart. Saya membuatnya di sini menggunakan WPA2PSK agar lebih aman, sehingga tidak ada orang lain untuk mengakses ke perangkat saya tanpa sepengetahuan saya. Seperti itu. Ya, sebelumnya saya menyeting kondisi agar kartu RFID ini ditempel ke RFID reader, yaitu di condition di aplikasi IoT Monitor, lalu ke condition. Nah, di sini saya sudah setting terlebih dahulu sebelumnya, yaitu jika ada pergerakan di motion detector, maka sirine akan menyala. Lanjut, jika tidak ada pergerakan, maka sirine akan mati. Dan di sini, jika smart door open, jika pintu ini terbuka, maka lampu kamar mandi, dan lampu ruang tengah akan nyala. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu menurut Anda faktor apa sajakah yang berpengaruh pada QoS IoT network? Ya, di sini saya sudah sedikit menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi pada QoS IoT network. Yang pertama, latensi atau waktu yang dibutuhkan untuk data bergerak dari sumber ke tujuan. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dalam respon dan interaksi IoT yang bisa menjadi masalah dalam beberapa aplikasi seperti kendaraan otonom atau perangkat medis. Yang kedua, kapasitas jaringan atau network capacity. Jumlah data yang dapat diakomodasi oleh jaringan dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas yang rendah dapat menyebabkan kemacetan dan penurunan performa. Yang ketiga adalah ketahanan jaringan atau network reliability. Kualitas jaringan untuk menjaga ketersediaan dan kendala layanan. Pada IoT, ketergantungan pada konektivitas yang konsisten dan stabil sangat penting, terutama untuk aplikasi keamanan dan kesehatan. Keempat, keamanan atau security. IoT seringkali melibatkan perangkat yang terhubung ke internet yang dapat menjadi sasaran potensi serangan. Jika keamanan tidak terjamin, risiko terhadap data pribadi atau infrastruktur yang rentan akan meningkat. Selanjutnya adalah efisiensi energi atau energi efisiensi. Banyak perangkat IoT menggunakan sumber daya yang terbatas seperti baterai. Oleh karena itu, efisiensi energi dalam komunikasi jaringan dan protokol adalah penting untuk memperpanjang masa pakai perangkat. Lanjut, interoperabilitas atau interoperability. Berbagai perangkat IoT berasal dari berbagai perusahaan dengan protokol platform yang berbeda. Kemampuan perangkat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat lain secara harmonis adalah kunci untuk menetapkan QoS. Lanjut adalah skalabilitas. IoT terus berkembang dan jumlah perangkat terhubung terus bertambah. Jaringan harus dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pertumbuhan ini tanpa mengorbankan QoS. Manajemen jaringan network atau network management. Pengolahan dan pemantauan jaringan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum mempengaruhi QoS. Selanjutnya ada keterbatasan perangkat atau device limitation. Beberapa perangkat IoT mungkin memiliki keterbatasan dalam daya memproses saat kapasitas penyimpanan atau kemampuan komunikasi. Faktor ini harus dipertimbangkan dalam desain dan penggunaan jaringan IoT. Lalu jarak atau distance.
Jarak antara perangkat IoT dan access point atau jaringan dapat mempengaruhi sinyal dan akhirnya mempengaruhi QoS. Ya, kita kembali ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini lampu sudah menyala. Mari kita coba matikan lagi menggunakan smartphone. Bedroom lamp. Off. Lampu mati dan living room lamp. Coba nyalakan kipas, apakah bisa dinyalakan menggunakan handphone. Smart pen. Ya, kipas di sini menyala. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah perangkat IoT di rumah dengan menggunakan handphone, dengan pengontrolan menggunakan handphone ataupun laptop, yang mana harus masuk atau login terlebih dahulu kepada server yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa mengontrol perangkat-perangkat yang sudah disediakan. Oke, sekian mungkin presentasi singkat dari saya tentang simulasi IoT pada Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Saya kurang lebihnya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.